Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 Radio Gemini Station. Selamat pagi, apa kabar Armenia? Apa kabar Semarang dan apa kabar juga dunia? Seperti biasa di awal pekan, jam 10 pagi sampai jam 11 nanti, saya Santi Rosalia siap akan berbagi dengan Anda dan juga belajar bersama dengan guru kita ngobrolin soal marketing. Di Market Corner, tentu saja kita akan bersama-sama bagaimana mengoptimalkan di dunia yang serba digital ini menghasilkan sesuatu di mana kita juga bisa menciptakan ATM sendiri ya dengan melakukan bisnis online. Oke, di ujung Instagram Up Radio sudah nampak guru kita yang siap-siap saja. Ini kalau begini panggilan yang tepat adalah Cak Gu. Bukan Cik Gu tapi Cak Gu. Assalamualaikum Tommy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keren, Mbak. Wah, luar biasa. Great. Selalu. Mas Tommy itu selalu menebar virus-virus yang sangat luar biasa. Yang pasti kalau saat ini kita ketakutan dengan virus COVID-19, tapi kalau ketemu Mas Tommy, kita merindukan virus positifnya. Yeah. Ya, gombal.com. Oke. Mas, hari ini seperti yang sudah diinformasikan dalam e-flyer kita di sosial media, kita akan ngobrolin bagaimana cara memilih agensi digital marketing yang tepat untuk bisnis kita. Lewat bisnis online tentu saja. Penting ya ini Mas ya? Agensi ini maksudnya gimana dulu nih? Tahu nih, tiba-tiba ada yang bertanya begitu. Kalau saya harus menjelaskan tidak tahu, makanya saya lempar saja ke Mas Tommy. Enak ya. Waduh. Sebagai moderator itu kurang nih posisinya. Ya, sebenarnya agensi apa namanya ya? Biasanya sih disebutnya agensi digital marketing gitu. Dan mereka itu lebih ke arah pembangunan website sih sebetulnya. Sebagian besar di sana. Terus yang kedua untuk agensi iklan berbayar. Gitu teh. Tergantung kebutuhannya sih, mereka biasanya ada paket-paketnya sih, Mbak. Oke. Cuman ya kebanyakan sih untuk corporate sih, Mbak. Oh, jadi untuk corporate ya. Tetapi untuk personal itu agak jarang ya, karena kalau web ini lebih bicaranya skala besar ya. Ya, kalau bicaranya agensi, kalau untuk untuk personal ada juga sih, cuman mungkin ya tidak semua orang bisa mengakses itu ya, maksudnya dengan apa namanya tingkat budget yang ada gitu. Ya. Nah Mas Tom, apakah saya tidak tahu, mungkin ini yang bertanya memiliki bisnis jasa kali ya Mas, sehingga sebetulnya dalam implisit dia menawarkan, cuman kita nggak ngerti juga. Nah, bagaimana kita mau misalnya ya bisnis online dalam hal ini kan selama yang kita talk show adalah banyaknya lebih ke produk, sehingga secara wujud itu bisa kita lihat di foto dan lain-lain. Nah, kalau jasa sendiri apakah ada sesuatu yang memang beda atau treatmentnya sama? Tetapi apa yang membedakan antara jasa dengan produk itu sendiri dalam bisnis digital bisnis marketing ini, Mas? Sebetulnya sama aja sih Mbak treatmentnya. Kan bedanya cuman yang satu ada fisiknya, yang satu lagi non fisik kan. Sebetulnya perlakuan atau kalau misalnya kita mau promo itu sama aja, polanya sama. Tinggal kan sebetulnya yang mau kita apa namanya, yang mau kita sampaikan kan apa gitu. Jasa saya adalah kayak gitu kan, karena tidak berbentuk fisik ya mungkin lebih banyak testimoninya atau lebih banyak kegiatan-kegiatan hariannya yang diupload seperti itu. Oh iya, jadi kalau event organizer mungkin foto-foto event yang dia garap gitu ya, itu yang sudah produk ya? Iya, portofolionya dia bisa diupload kan, seperti itu. Betul. Ya, jadi bicara soal bisnis jasa ini portofolio penting sekali untuk membuat orang sehingga trust ya memakai jasa kita apapun itu bisnisnya. Betul. Nah, Mas Tom, ini balik lagi soal agensi ini. Apakah memang ketika kita memiliki budget yang cukup,
penting nggak sih Mas, agensi digital marketing ini kita pakai untuk bisa mendongkrak bisnis kita? Bisa juga, mereka bisa membantu ya, tergantung dari kebutuhan kita mau apa. Misalnya kita cuma mau fokus di sosial media, mereka biasanya juga ada. Terus misalnya kita sedang bangun website, dan website kita supaya bisa bagus di mesin pencari, mereka juga bisa gitu. Ya tentunya ada effort yang harus kita keluarkan dalam bentuk uang dalam hal ini, karena kan kita menyerahkan itu kan, kita tidak melakukan sendiri. Ya, kalau memang kuat ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah ini bicara soal di shop jadi nomor 1 itu penting menggunakan agensi atau sebetulnya bisa kita lakukan sendiri dengan treatment-treatment khusus Mas? Kasih bocoran dikit dong. Jadi orang dua-duanya bisa. Satu gitu. Iya, dua-duanya bisa. Kalau misalnya kita tidak punya waktu nih, tapi kita punya uang, ya sudah serahkan kepada orang lain yang kompeten. Tentunya kita juga memilih agensi yang betul-betul bagus ya, karena apa namanya itu terkait sama masa depan usaha kita kan. Jangan sampai kita coba-coba dan katanya. Jadi kita ketika memilih agensi ya kita lihat portofolio mereka juga. Kalau perlu ya tanya-tanya gitu kan sama orang yang ngerti. Kira-kira agensi yang cocok untuk kebutuhan saya yang mana ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau di ranking 1 atau di halaman pertama di mesin pencarian, dalam hal ini Google, kita bisa juga melakukan sendiri. Baik apakah itu menggunakan sosial media atau menggunakan website. Oke. Caranya Mas? Caranya, oke. Kalau di aliran saya atau mazhabnya saya itu, sebelum kita membuat website atau membuat sosial media tuh kita mengumpulkan kata kunci dulu, ya ini gampang supaya gampang dimengerti. Nah, kenapa kita mengumpulkan kata kunci? Karena itu nanti akan kita tanamkan di tubuhnya sosial media dan website. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tersebut di Google, itu yang nanti yang keluar adalah websitenya kita, sosial medianya kita. Nah, tentunya ini yang yang banyak orang nggak tahan tuh adalah prosesnya, karena proses supaya tampil di halaman 1 itu tidak sebentar, bisa 3 bulan kemudian, bisa 6 bulan kemudian, seperti itu. Nah sekarang tambah banyak orang yang nggak sabar gitu loh. Pengen buru-buru aja nomor 1 pengen gitu buru-buru ya Mas? saja gitu. Sementara yang menjual produk sejenis itu tambah banyak kan di masa COVID ini tuh luar biasa. Ini pertumbuhan orang jualan online tuh luar biasa sekali, Mbak. Betul. Gitu. Karena memang satu-satunya jalan yang bisa dilakukan, praktis juga, punya gadget semua orang ada smartphone itu ya Mas ya. Kemudian itu tadi kepaksa karena ada kebutuhan yang harus dipenuhin, akhirnya jualan online. Nah Mas Tom, menarik sekali soal mencari kata kunci. Nah mengais kata kunci ini apakah ada treatment khusus atau seperti apa Mas sehingga itu tepat banget sering diketik orang gitu? Ya, kita menggunakan, kalau di Indonesia menggunakan Google ya. Jadi kita menggunakan Google, misalnya kita jualannya apa? Bawang goreng misalnya. Saya jualan bawang goreng. Nanti kita ketikkan aja di Google bawang goreng gitu kan. Nah, biasanya ketika kita mengetikkan kata itu kan dia akan muncul sugesti kata itu loh. Set, nah, bawang goreng gitu kan. Iya. Nah, dari situ kita pertama bisa mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk kita, bawang goreng. Jadi, bawang goreng apa sih yang paling banyak dicari di internet? Itu satu, dapat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkan kota tertarget. Jadi, kota-kota atau provinsi yang mencari bawang goreng itu di mana aja. Sehingga kita jualannya jitu gitu. Ya kan? Tidak jualan tasbih di depan diskotik. Nah, kayak gitu. Ngajak orang tobat man. Iya kan? Oke. Nah, jadi kata-kata dari Google yang muncul itu kita catat, Mbak. Kita jadikan judul, kita jadikan deskripsi. Seperti itu. Oh, iya.
Oke, jadi memang bisnis kita apa di Google itu muncul ya sebuah ilustrasi Ya, di yang misalnya fashion yang apa lagi ngetren bla 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 di mana gitu. Dan memang harus detail ya Mas ketika kita munculkan kata yang kita pengenkan itu. ya. Jadi kita misalnya punya satu produk, kita cari dulu kata kunci utama dari produk kita. Jadi apa sih yang akan diketikkan orang ketika mencari produk saya gitu. Nah itu harus ketemu dulu. Nah setelah ketemu baru diketikkan di Google. Dia nanti munculnya apa. Jadi intinya gini Mbak, Oke. ketika orang itu mengetikkan sebuah kata atau apapun di Google di apa kotak pencarian itu akan direkam oleh Google. Jadi Google merekam semua aktivitas pencarian kita. Kemudian Google Oke. akan menampilkan 10 tertinggi. Ya, menampilkan 10 tertinggi. Walaupun yang 11, 12, 13 itu juga ada, tapi nanti ada cara untuk mengeksplornya. Nah, dari 10 yang tertinggi ini, kalau sugesti katanya dari 10 ini sesuai dengan apa yang kita jual, dicatat semua tuh. Dicatat semua. Nah, nanti kita akan jadikan judul, kita akan jadikan deskripsi. Kemudian nanti ada Oke. langkah-langkah optimasi juga yang harapannya ketika ada orang yang mengetikkan kata-kata yang itu tadi, itu yang keluar tuh usahanya kita, websitenya kita, sosial medianya kita, seperti itu. Ya, nah itu kita perlu menambahi hashtag nggak Mas kalau setelah ada deskripsi gitu di kontennya kita? Ya kalau hashtag sesuai peruntukannya aja sih Mbak. Yang paling banyak membutuhkan hashtag kan si Instagram, Ya. kemudian YouTube itu butuh hashtag. Nah ya digunakan aja hashtagnya. Terus sekarang kan di beberapa marketplace juga sudah bisa menggunakan hashtag. Jadi hashtag itu sesuai porsinya aja sih. Tidak semua media itu bisa digunakan Postingan ya. website. Ya kayak website itu ya tidak perlu hashtag. Tapi di sana nanti ada yang namanya label atau tags gitu. Nah, Oh iya, dimasukkannya di situ. Oke. Jadi orang lebih mudah ya menemukan produk kita. Ya, Baik, ini betul. sudah ada langsung yang tanya dari Untari. Selamat pagi, Apredio. Saya ingin bertanya kepada Pak Tommy. Saya sering loh Pak Tommy dapat penawaran di email, kemudian juga di WhatsApp saya untuk penawaran digital marketing. Nah, menurut Pak Tommy gimana nih? Ini jasa, apakah saya harus tanya dulu, kemudian portofolionya seperti apa? Karena yang ditawarkan itu hanya deskripsi saja. Seperti apa kita harus menanggapi itu Pak Tom? Sedangkan saya adalah UKM yang baru merintis. Oke, silahkan. Untari. Si Mbak Untari ditawari ini ya, ditawari apa namanya? Penawaran gitu ya? Penawaran menggunakan jasa dia untuk memasarkan produknya digital marketing. Oke, nah sekarang yang perlu Mbak Untari ketahui, Untari apa Utari tadi? Untari. Untari ketahui adalah dari aktivitas harian ketika jualan online, itu apa sih yang jadi kekurangannya Mbak Untari? Kalau misalnya kita masih bisa menghandle, artinya misalnya menghandle itu dalam artian gini, oh ini kayaknya kalau aku belajar, aku masih bisa nih, gitu kan? Nah silakan belajar dulu ilmunya, entah itu kita bisa cari di YouTube atau apa namanya kita belajar dengan seorang guru gitu, silahkan. Nah kalau masih bisa dihandle, sebaiknya sih kita kerjakan sendiri dulu. Ya, kita kerjakan sendiri dulu. Kemudian kalau memang kita sibuk nih, ternyata ya tapi susah juga ya kalau mau jualan online tapi kitanya sibuk tuh susah. Susah Pak. Ya, Susah Mas. ya mungkin Aduh. mungkin ada apa namanya ada sebuah situasi bahwa kita tidak bisa handle sendiri dan akan menyerahkan kepada orang. Ya boleh juga sih selama kita ada duitnya sih nggak ada masalah. Tetapi kita juga harus tahu apa namanya kompetensi dari agensi tersebut. Lagi-lagi kan kita lihat dulu mereka track recordnya seperti apa. Terus boleh juga kita minta, boleh dong saya dikasih portofolio kamu yang orang-orang yang sudah terbantu oleh jasamu seperti itu. Oh iya. Jadi kita mungkin bisa cross check ya Mas ya. Iya. Orang-orang yang sudah dia bantu itu seperti apa usahanya gitu ya. Karena kan kita menyerahkan pekerjaan ke dia nih.
Ya kan, jangan sampai ketika kita sudah bayar, ternyata tidak ada impact apapun, seperti itu loh. Iya, benar-benar. Memang harus dikalkulasi benar Mbak Untari, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tommy. Yang pertama yang harus Mbak Untari lakukan adalah menginventarisasi kebutuhannya seperti apa. Dan memang kalau untuk bisnis digital marketing ini atau bisnis online itu mestinya kita pun paham ya, walaupun kita nanti tidak bisa menjalankan karena kita sibuk misalnya, tetapi kita paham sehingga ketika mempercayakan kepada orang tidak pasrah bongkoan ya Mas, karena ini apapun yang terjadi bisnis kita ya, bongkok berat banget. Nah, untuk yang jasa menawarkan ke Mbak Untari mungkin dimintain saja portofolio atau profilnya sehingga nanti bisa lihat siapa-siapa yang sudah menggunakan jasa orang tersebut, sehingga nanti mungkin Mbak Untari bisa lari ke sosial medianya perusahaan-perusahaan yang sudah dibantu untuk bisa melihat growth-nya seperti apa. Gitu ya Mbak Untari, mudah-mudahan cukup menjawab dan membantu. Tapi memang banyak sekali ya Mas Tom sekarang ini penawaran-penawaran yang dilakukan untuk lebih fatal lagi kalau misalnya bisa dalam waktu 2 jam menaikkan omset sekian juta atau mungkin dalam waktu. Nah, ini namanya juga bombastis dan itu yang harus kita perhatikan benar. Ada peluang-peluang orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan kita gitu ya Mas. Tapi ya itu pilihan lah ya. Ya kalau emang dia bisa seperti itu kan dia nggak perlu nawarin. Dia sendiri ya biar jadi orang kaya dunia. Iyalah. Berarti dia orang baik dong Mas, mau berbagi kekayaan. Oh yes. Ya. Oke. Ada yang sudah masuk ini dari usaha bisnis laundry. Halo Coach, muridnya Halo kali juga. Ya. Iya. Nah, hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam sebuah bisnis online ini, satu, produk itu yang harus Mas betul-betul secara produksi, secara kualitas ini harus dipertanggungjawabkan ya. Jangan-jangan kita sudah promo tiba-tiba maaf stok atau barang itu tidak terpenuhi. Nah, ini membuat orang jadi kecewa sekali. Tapi yang harus diinformasikan juga sih Mbak, apakah produk saya ready stock atau modelnya PO, itu tetap harus diinformasikan di depan sehingga orang sudah paham, oh ini modelnya PO, jadi rela lah menunggu mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang masih beberapa tidak terbuka ya Mas, sehingga mengecewakan pembeli. Oh, ini sold out atau tiba-tiba kita sudah pesan, tiba-tiba maaf Kak, barangnya kosong, kalau ganti ini gimana gitu, padahal dia treatmentnya untuk bisa memperlancar yang lain juga laku. Ini sebetulnya nggak boleh ya Mas, artinya kan mengecewakan konsumen gitu. Ya makanya kalau dulu mungkin itu masih bisa diterima ya, karena dulu kan jualan online masih belum marak. Kalau sekarang ya harus dipastikan memang ketika kita jualan tuh barangnya benar-benar ada gitu, barang-barang benar ready stock. Jadi karena kalau saya pribadi pun ketika saya milih yang merah, terus merahnya ternyata kosong Kak, gimana kalau yang biru, ya jelas tidak mau dong gitu. Jadi itu malah akan memperburuk akun-akun jualan kita kalau seperti itu. Sekarang loh ya, kondisi sekarang. Iya, betul. Jadi update ini penting ya. Misalnya kita punya barang stok ini dan itu kemarin misalnya ya, sekarang sudah mulai agak berkurang karena laku alhamdulillah. Nah, ini harus kita update stok yang ada, ini harus terbuka ya Mas, sehingga konsumen tidak banyak menemukan kekecewaan. Mas Tom, betul. Ya. Ini ada Derry, selamat pagi Apredio, selamat pagi juga Pak Tommy. Saya Derry, dari mana nih? Dari Sumatera, betulkah? Oke, pokoknya tahu aja lah ya. Saya ingin bertanya, untuk digital marketing yang agensi tadi disampaikan dan sesuai dengan promonya, yang saya ingin tanyakan adalah, ada nggak rekomendasi agensi digital marketing yang baik? Wow. Kebutuhannya apa dulu nih Mas Dery? Kebutuhannya Mas Dery apa? Apakah untuk handle sosial media ataukah untuk
beriklan yang berbayar atau apa, kan banyak banget nih kebutuhannya, kan kita belum tahu. Nah, Ya. masing-masing agensi itu ada keahliannya di bidang masing-masing gitu, sehingga ya kebutuhannya apa dulu supaya bisa mereferensikan. Oh ya, jadi harus jelas Mas Dery. Yang dibutuhkan Mas Dery sekarang apa? Untuk mengerjakan web atau sosial media atau apa nih untuk Ya, mengoperatkan bisnis gitu ya? Benar ya, mengopretkan bisnisnya gitu ya? ya untuk Bisa ya, menjalankan bisnis, atau menjalankan mungkin bisnisnya. bisa juga apa namanya, kita cari di Google ya, jasa internet marketing atau jasa digital marketing. Nah, Mhm. nanti yang jadi patokan adalah kita coba hubungi mereka. Kalau misalnya mereka slow respon, ya sudah hilang. Tapi yang Oh, pertama harus di apa namanya, harus diketahui adalah yang menjawabnya fast respon. Karena ketika nanti kita bekerja sama-sama mereka, kalau mereka lama dihubungi kan repot ya. Repot ya di betul. kitanya gitu. Sementara kita kan mungkin ada kesibukan lain. Nah, seperti itu. Biasanya juga di jasa-jasa itu kalau yang di online itu sudah banyak paket-paketnya, Mas. Jadi tinggal dipilih aja paketnya. Tetapi sebelum kita pilih paket, biasanya mereka menyediakan konsultasi di awal, dan itu biasanya free Oh, sih. Sehingga tinggal disesuaikan nanti Mas Dery maunya apa di situ. Yang penting adalah mereka harus fast respon. Ketika diminta portofolio, mereka dengan cepat memberikan. Jadi kita juga secure gitu, aman. iya, ini yang penting karena kecepatan di era sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat urgent juga ya, Mas, utama bahkan ya. Sehingga Iya, bagaimanapun ini menjadi salah satu servis. Kalau bicara soal jasa kan berhubungan dengan servis juga. Nah, Mas betul. Dery penting. Mas Dery harus mengetahui dulu kebutuhannya apa nih. Harus Mm-mm. menggunakan agensi untuk digital marketing bisnis Anda itu kebutuhan Mas Dery apa? Tadi sudah disampaikan Mm-mm. bolak-balik ke Mas Tommy. Ini masing-masing agensi ada kelebihan-kelebihan tersendiri dan itu yang menguasai mereka ya. Nah, penting untuk melihat portofolio. Pasti itu harus karena ini yang akan membuat bisnis kita long term apakah short term. Dan cepat responnya, bolak-balik cepat responnya. Iya, Mas, harus itu. memang ada ya hal-hal yang harus diwaspadai kita ketika kita sudah menjalin hubungan dengan agensi digital marketing ini. Apa kira-kira early warning sistemnya agar kita tetap menjaga bisnis itu berjalan dengan baik, Mas. Misalnya ya, kalau kita sudah menggunakan itu, and then kita percaya saja. Nah kan bisa sesuatu terjadi unpredictable. Apa Mas yang harus kita lakukan sebagai pakem kita karena kita sudah menggunakan jasa mereka? Ya, kalau saya sih akan apa namanya, tidak akan memilih agensi yang menyarankan bakar-bakar duit ya. Jadi Oh, dikit-dikit, wah oke. ini harus harus keluar sekian gitu. Jadi misalnya saya membutuhkan, lagi ada kesulitan lah, istilahnya kesulitan dalam memasarkan produk saya, ya saya akan mencari agensi yang sesuai dengan itu gitu. Kalaupun apa namanya mengeluarkan uang, ya itu udah pasti karena kita kan bayar jasanya mereka. Mm-mm. Betul. Tetapi ya itu tadi, kita juga harus lihat reputasinya mereka ya kan. Terus Mhm. kita manfaatkan jalur konsultasi itu sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita bekerja sama memang harus tanya-tanya dulu. Ya, tanya-tanya dulu. Yang penting kalau mereka fast respon dan kita srek lah, ya agak susah juga nih ya. Kita srek, ya itu apa namanya, bisa bisa kita kerjasama sama mereka. Sebaiknya Jadi, lagi memang kita punya kenalan yang tahu gitu ya, yang tahu tentang agensi ini kira-kira bagus apa enggak ya gitu. jadi tadi tanya tentang rekomendasi ke Mas Tom itu mungkin salah satunya adalah wah ini sudah Ya, punya label yang bisa direkomendasikan gitu ya. Nah, sekali ya, lagi harus tahu kebutuhan kita. Nah, sini sudah membalas lagi nih dari WA Mas Derinya. Saya ingin membangun apa nih? Oh, saya ingin membuat web untuk membangun bisnis saya. Nah, kira-kira apa oke. saja yang dibutuhkan dalam web itu sehingga nanti kalau saya konsultasi dengan agensi digital marketing itu bisa lebih jelas dan saya tidak kelihatan muda banget. Ya, Mas Dery, kalau buat web itu yang jelas ada produknya, barang atau jasa. Nah, yang Mm-mm. terpenting itu adalah Mas Dery tuh pengen webnya bisa apa aja gitu. Karena itu nanti yang akan menentukan murah atau mahalnya sebuah web. Oke. Semakin banyak
semakin banyak fitur yang akan ditanamkan di web tersebut, itu akan semakin mahal, Mas. Seperti itu. Jadi pertama Mas Dery harus coret-coret dulu nih. Saya pengennya tuh web kayak apa, atau punya referensi webnya siapa gitu yang bisa dicontek, ya kan? Saya pengen punya web fiturnya kayak webnya si A nih. Nah, jadi ada bayangan buat si agensi juga. Nah, intinya kalau web itu adalah yaitu tadi, semakin banyak fitur yang akan kita benamkan, itu akan semakin mahal si webnya. Terutama jika webnya itu dia coding sendiri, jadi dia program sendiri, tidak pakai WordPress, tidak pakai Blogspot seperti itu ya. Jadi dia benar-benar bikin dari awal, itu akan apa namanya, akan menambah harga dari sebuah web. Nah, dari Mas Dery sendiri silahkan di ini dulu, bikin kayak rumah tuh ada gambarnya dulu nih. Oh, saya ada menu ininya, ada menu ini. Nanti webnya kalau ada orang belanja dari situ, dia bisa langsung keluar notifikasi lewat, baik itu lewat WA atau lewat email atau lewat SMS, dan nah itu akan pokoknya intinya nambah fitur, itu nambah harga lah, seperti itu. Nah, dalam web itu idealnya yang sangat biasa aja, nggak terlalu banyak toppingnya itu apa Mas? Produk pasti ya. Kemudian alamat. Nah, web ini sendiri gini Mbak, web ini sendiri tuh kalau mau langsung jualan produk, saya pakainya namanya landing page. Jadi satu halaman ini isinya produk aja, penawaran produk, langsung ada call to action-nya. Jadi kalau misalnya mau beli ya langsung beli gitu. Jadi makanya kita harus arrange dulu web saya ini apakah mau menjelaskan usaha saya secara keseluruhan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Santi buka web saya misalnya tommyarnovands.com, itu saya langsung jualan di situ. Jadi satu web itu biasa kita sebut landing page ya, jadi halaman penjualan. Jadi itu tidak langsung produknya nih, sepatu gitu. Ya udah, di sana orang bisa lihat beberapa stoknya. Kemudian mungkin kalau mau ditambahkan katalog juga bisa. Di sana ada testimoninya, kemudian ada cara belinya gimana. Jadi satu halaman ini langsung jualan. Kalau website secara umum kan biasanya ada ada informasi tentang usaha, informasi tentang perusahaannya dan sebagainya. Jadi terlalu banyak menu biasanya kalau website pada umumnya. Tapi kalau landing page tuh langsung jualan, Mbak. Ini produknya A, produknya B gitu. Terus di bawahnya atau di tengah-tengah biasanya beli sekarang, daftar sekarang, join now dan seterusnya. Nah, ini nanti harus diketahui dulu sama Mas Dery, saya mau bikin web seperti apa. Tapi kalau misalnya ketika bertanya ke agensi dan agensinya bisa memberikan solusi yang baik, ya berarti bisa dipastikan agensi tersebut juga oke lah. Oke. Ya, jadi paling tidak mungkin Mas Dery bisa baca-baca ya soal beberapa web yang sudah ada dari orang gitu ya. Jadi di situ bisa jadi referensi. Betul, bisa jadi referensi. Tadi kan bilangnya biar tidak kelihatan kosong gitu ya. Jadi paham sedikit-sedikit soal web itu. Nah, kalau Mas Tom sendiri lebih ini karena jualan itu berarti tadi langsung pas gambarnya jualan aja pokoknya ya. Iya, betul. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Mas Mas Dery, dan silakan bisa hubungi lagi kalau memang masih ada pertanyaan. Sepertinya antusias banget untuk membangun bisnis online-nya ini ya, karena memang harus bertanya tentang agensi digital marketing. Nah, kalau bisa sih bisnis online ini memang bisnis yang digelutin beneran ya Mas, jangan sambilan, nanti hasilnya bisa sambilan. Iya dong. Iya, semua harus beneran. Bener. Nah, bisanya kalau seminggu 9 juta nggak apa-apa ya. Seminggu 9 juta kali 4 ya sudah 9 juta kali 4. Oke. Dari Dinda, selamat pagi Apredio. Saya suka sekali mendengarkan acara ini. Yang saya senang adalah bagaimana sih sebetulnya sukses membangun bisnis online yang sesungguhnya. Saya melihat orang-orang yang sudah sukses, prosesnya gimana sih Mas? Bisa sharing nggak Pak Tommy? Oke, Dinda, di manakah kau berada? Nih, biasanya gitu ya Mas. Kita pengen banget punya bisnis online, lihatnya orang yang sudah sukses-sukses, dan itu kita tidak tahu bisnis sudah berapa waktu lamanya.
Ya, di balik kesuksesan mereka tuh ada tangisan mereka juga sebetulnya, yang kita tidak pernah tahu. Kayak judul sinetron aja. Ya kan apa namanya ya, ya dari beberapa kawan-kawan dekat saya yang sekarang sukses di online, ketika mereka cerita jatuh bangunnya mereka ya, ya memang seperti itu gitu. Dan sebetulnya di awal, yang penting tuh di awal tuh harus bisa memberikan effort terbaik sih. Ya, memberikan effort terbaik apapun itu. Tapi kan sekarang, di zaman sekarang ini, apa namanya, ya sudah banyak sekali guru-guru, sudah banyak sekali materi atau ilmu-ilmu yang memperkecil atau memperminim kebangkrutan lah. Tapi kalau Tuhan berkata lain ya dinikmati aja. Misalnya kita harus bangkrut dulu supaya kita tambah kuat gitu kan, ya nggak apa-apa, silakan di apa namanya dijalani aja prosesnya. Nah untuk benar-benar sukses ya fokus konsisten sama harus punya daya tahan yang tangguh gitu. Karena namanya jualan itu beda dengan orang gajian. Orang gajian tuh walaupun perusahaannya pendapatannya lagi naik turun, gaji kita sama, tetap sama gitu. Iya. Tapi kalau kita Tunjangannya juga jualan, nggak mundur ya Mas. iya, kalau kita yang jualan ya harus berani begini. Harus berani, waduh ini lagi apa namanya, lagi musimnya memang lagi turun seperti itu ya. Kita harus berpikir bagaimana kalau misalnya nanti udah punya karyawan, terutama kan kita tetap nggak boleh ngurangin gajinya karyawan dong, karena udah tanda tangan kan. Nah, itu adalah tugas kita nanti. Jadi sukses itu sebetulnya semu sih. Sukses itu kalau menurut saya adalah kumpulan-kumpulan kegagalan yang akhirnya membentuk di sebuah titik itu sukses namanya. Nah, apakah setelah sukses terus kita berhenti? Enggak. Harus bisa dinaikkan lagi, dikembangkan lagi. Apakah mau naik ke atas atau mau ke samping seperti itu. Silahkan. Iya. Sukses pun ini masuk dalam kategori proses juga ya Mas ya. Iya semua proses Mbak, nggak ada yang nggak berproses kan? Nggak instan nggak ya, nggak ada. ujuk-ujuk gitu ya. Oke Dina, nggak apa-apa kalau kamu menikmati beberapa bisnis online yang sukses, itu berarti mungkin menstimulan kamu dan kamu terimajinasi untuk bisa sukses sehingga kamu betul-betul serius ya. Dan tadi sudah mendengarkan beberapa kisah-kisah di balik tawa dan kesuksesan itu ada tangis mereka. Nah ini penting juga agar kamu juga bisa paham ya. True story soalnya ini ya Mas ya. Betul, saya juga ngalami soalnya. Iya, ini Mas Tom sudah berapa tahun Mas di dunia online? Ya jalan 13 tahunan. Berarti. Oh, 13 tahun sebagai karyawan. Sebagai karyawan 13 tahun. Ya. Oke, masih belum separuhnya lah ya, masih berjalan. Belum, masih tahun. banyak yang harus ditapai. Oke, Dinda, thank you ya untuk partisipasinya. Nah, Mas, ini kembali lagi ke agensi digital marketing. Sebetulnya kalau kita memang melihat itu adalah peluang yang bagus untuk bisnis, bisa ya kita mempelajari itu kemudian menjadi salah satu bagian jasa yang bisa ditawarkan ya. Ini peluang usaha jadinya ya. Saya kenapa kemarin ditanya di WA nggak lihat ke sana ya, cuman nanti tanya Mas Tom aja. Ya kalau kita punya sebuah kemampuan tertentu kan sebetulnya itu bisa jadi peluang, Mbak. Misalnya saya bisa mengajar bahasa Inggris tapi baru untuk anak TK atau SD. Ya buka aja kelasnya. Ya kan? Saya bisa ngajarin cara menggunakan komputer untuk pemula. Ya udah buka kelasnya. Jadi sebetulnya semudah itu, apalagi ketika jasa digital marketing. Saya yang nggak buka jasanya aja, tapi dapat klien untuk menggarap ya digital marketingnya beberapa perusahaan gitu. Padahal saya nggak buka jasanya. Ketika ditanya ini berapa harganya, saya bingung juga sih. Ya saya biasanya tolong kasih saya waktu untuk menyampaikan harga, saya bilang gitu. Oh iya. Nah ini akhirnya orang jadi muncul sebuah kepercayaan mengelola bisnis online kepada Mas Tom. Pastikan melihat track record perjalanan atau raportnya Mas Tom selama ini dalam mengelola bisnis online ya, ataupun membantu teman-teman yang ini produknya juga dijual oleh Mas Tom gitu ya Mas. Betul, cuman yang kadang suka bikin gimana gitu tuh
nawarnya itu loh. Orang Indonesia tuh kalau nawar jos banget gitu loh. Jadi dia pengen teori ekonomi, Mbak, invest kecil-kecilnya mendapatkan hasil yang Kecil-kecilnya. sebesar-besarnya gitu. Ya enak di kamu lah, Gimana? saya dapatnya dibayar kecil, tapi kamu nanti dapatnya gede gitu. Di mana-mana yang namanya menjaring ikan besar ya jaringnya besar ya Mas ya. Iya. Kalau mau pancing yang kecil-kecil ya dapatnya ikan yang kecil-kecil lah ya. Tapi Teorinya ya kan juga biasanya setelah saya jelaskan, saya tuh melakukan ini loh, bisa dibayangin nggak? Saya melakukan A, B, C, D, E. Oh iya ya, itu berat ya. Nah, kalau Anda aja merasa berat yang tidak melakukan, masa Anda tega memberikan sejumlahnya? Cuman sekian gitu. Nah, gitu biasanya. Iya. Bahasa marketingnya jalan. Prosesnya bisa menjadi ini marketable juga. Mas Jerry lagi Iya. nih, Mas Tam saya ingin tanya nih, apakah perlu kita juga melakukan yang namanya survei-survei tersendiri dari produk kita sendiri, kemudian web-web orang lain, sehingga nanti ketika kita memilih agensi untuk menggarapnya, kita betul-betul puas. Surveinya kira-kira apa ya Pak? Terima kasih, Derry. Oh iya perlu ya perlu. Jadi yang pernah saya sampaikan juga bahwa kita juga misalnya kita punya produk, kita juga lihat produk yang sejenis dengan kita gitu. Jadi kita bisa lihat aktivitas ya kita bilang kompetitor gitu ya supaya mudah. Kita lihat aktivitas kompetitornya seperti apa. Kemudian kalau mereka punya punya sosial media tuh bentuknya kayak gimana. Itu kan nanti kita bisa mengkombinasi nih, misalnya saya jualan sepatu, saya akan melihat 5 website sepatu punya kompetitor. Nah dari kesemua Ya. itu saya gabung nih, wah biar lengkap kan, biar lengkap. Gitu. Ya bisa seperti itu, boleh Mas Dery. Jadi survei itu bagus banget untuk kita bisa mengembangkan apa yang kita mau supaya nanti bisnis kita juga jalannya bagus seperti itu. Jadi kalau kompetitor buat saya, buat kami itu bukan musuh, tapi adalah sebuah kekuatan. Ya seperti kita kemarin bahas Alfa sama Indo itu kan. Jadi mereka jadi mereka yang riset, kita yang pakai hasil risetnya. Oh kayak gini gitu. Boleh Mas, bagus banget kalau misalnya jenengan bisa melakukan survei seperti itu. Kayaknya serius banget untuk membangun bisnis ini harus ada langkah-langkah itu karena penting ya. Apalagi mau menggunakan jasa. Apalagi mau menggunakan jasa orang ketiga di mana yang kita harus keluar cost. Ini menjadi bagian dari cost operasional yang harus ditulis juga ya Mas, nanti menjadi bagian dikeluarkan dalam bisnis. Karena biasanya kan minimal kontraknya tuh 6 bulan biasanya. Tapi ya tergantung apa yang dibutuhkan sih. 6 sampai 1 tahun lah. Itunya kan setiap bulan harus mencadangkan dana untuk agensi kan. Betul. Nah Mas, penting nggak sih kita minta report dari mereka setiap minggu atau setiap bulan, atau kalau misalnya dari sana enggak ya? Harus dong. Jadi kalau agensi yang bagus, dia akan otomatis memberikan report mingguan atau bulanan. Jadi apa aja sih yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Sehingga report itu sebagai bahan evaluasi juga buat kitanya. Ini sudah dilakukan seperti ini kok. Transaksi atau misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita targetnya transaksi, kok transaksinya masih belum seperti yang saya inginkan ya. Ada apa ini gitu. Dan kalau misalnya nanti ada apa-apa di kerjasama tersebut, ini sebagai acuan kita. Oh ternyata kamu melakukannya kurang jos atau kurang maksimal gitu. Betul. Itu sudah ada data ya, sehingga kita memutusnya atau reasonnya bagaimana menghentikan juga lebih enak. Harus ada reportnya. Betul. Mas Dery, ini banyak sekali, mudah-mudahan sudah cukup membantu ya. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa tanya ke Apredio untuk kontak langsung dengan Mas Tommy ya. Boleh. Terima kasih. Mas Tom, ini beberapa hal yang harus nanti sampaikan lagi dari catatan di hari ini, bagaimana cara memilih agensi digital marketing yang tepat untuk bisnis online. Yang pertama adalah kita inventaris dulu apa keperluan atau kepentingan dan kebutuhan kita. And then berikutnya kita harus memahami portofolio dari agensi tersebut.
Dan yang berikutnya harus ada discuss di depan sehingga bisa klik antara kita dengan agensi yang akan menjadi partner bisnis kita. Dan yang terakhir adalah report harus kita dapatkan untuk bisa mengevaluasi dan juga bisa memberikan jawaban apakah terus ataukah berhenti dengan agensi itu ya. Betul sekali. Ada yang lain? Ada yang lain, Mas? Ya itu udah komplit banget sih. Ya kemudian kita juga harus cari referensi ya, maksudnya kita tanya-tanya orang yang berkompeten kira-kira agensi ABCD ini gimana seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Tom dan mudah-mudahan waktu yang sangat singkat kalau saya bilang ya, karena sebetulnya kalau mau ngobrol banyak banget dan SMS yang sudah masuk atau WhatsApp yang sudah masuk nanti kita akan ayak lagi, dan beberapa yang juga menjadikan tema kita sebetulnya adalah munculnya WA dari pendengar-pendengar yang ada di mana saja. Silakan Anda kirimkan WhatsApp Anda di 0878 333 400. Mas Tom, thank you banget dan kembali beraktivitas. Sukses untuk Mas Tom dan keluarga. Sama-sama Mbak Santi. Waalaikumsalam. Thank you. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Tommy Arnold, praktisi digital marketing dalam Market Corner hari ini yang mengangkat tema bagaimana cara memilih agensi digital marketing yang tepat untuk bisnis online kita. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.